Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sinar Pengen Usaha, pengusaha banyak cerita. Kali ini kita bakal dengar kisah pengusaha aparel, yaitu Mas Irawan Hardianto dengan Mas, Mas. dengan produk usahanya itu apa Mas? Jersey. Kali ini kita akan dengar kisah usaha yang bergerak dalam bidang aparel. Yuk langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber kita. Sawadikap, saya Irawan. Ya kebetulan dipercaya. Jadi Mas Irawan ini sebagai owner dari Hunter Jersey. Gimana Mas Irawan? Kabar sehat? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Gimana Mas Mandi sehat? Alhamdulillah. Ya. Gimana Mas Irawan? Kenapa namanya Hunter Jersey? Cepet banget ya. Cepet banget ya. Oh, iya dong, harusnya dong. Oh, gini aja. Apa sih Mas usahanya Mas UMKM ini bergerak dalam bidang apa? Lebih ke pembuatan atau produksi jersey ya. Oh, Yang sekarang ini memang banyak orang suka belakangan ini tuh di tahun 2022 itu menurut gua atau menurut saya itu tuh perkembangannya banget pesat karena pada saat pandemik, pada saat orang sudah mulai transisi dari persablonan yang yang desainnya cuma itu aja gitu, kayak monoton ya. Oke. Kayak satu sisi udah selesai, gambarnya udah cuma di sini aja atau di belakang. Nah, kalau dengan jersey kan kita bisa full varian, full print atau full mau desain apa aja bebas gitu. Oke, itu langsung di jersey-nya aja atau sebelumnya kilas baliknya ada nggak sih Mas? Kayak misalkan, pertama gue juga sebenarnya ada sablon manual juga sih. Iya, dulu sempat buka sablon manual dulu. Jadi sebelum ke jersey, jalannya itu dulu di sablon manual. Justru yang kerasa beratnya usaha itu ya di sablon manual itu. Oh, awalnya malah ya? Iya, justru di sablon manual usaha yang kerasa banget beratnya, compact dan lain sebagainya yaitu sablon manual. Banyak pelajaran dari sablon manual. Jadi pada saat transisi ke si Han Jersey ke jersey itu kerasa banget bedanya. Oh, tadinya Han, sekarang berubah menjadi jersey. Iya. Mekanisnya seperti apa tuh? Tadinya Hunter Sablon. Oh, namanya di awal itu pertama berarti Hunter Sablon, habis itu jadi ke Hunter Jersey, Han Jersey dulu. Iya. Oke, jadi Han Jersey apa Hunter Jersey? Han Jersey. Han Jersey. Kawan-kawan. Oke. Ada ini nggak apa namanya filosofinya nggak dari Han Jersey itu? Nggak ada sih. Kayak nama kita aja. Jadi lebih jejak aja kalau bawa nama sendiri kan usahanya, jadi bisa lebih yakin. Oh, namanya Mas Irawan Han. Nama saya kan Irawan. Iya. Tapi panggilan dari kecil Hunter. Oh. Itu nama pemberian dari orang tua pada saat dinas di luar kota sana dulu di Sulawesi, tempatnya di Toraja. Itu ya tiba-tiba aja dikasih nama itu. Wah, menarik ya, menarik. Bagus. Produknya apa aja sih Mas dari Han Jersey ini Mas? Produk kita tuh spesialisnya di jersey. Oh, spesialisnya di jersey. Cuma modelnya itu banyak macam. Kalau dari jersey itu sendiri ada sekitar 10 model jersey yang bisa kita pilih atau bisa kita custom. Oke. Tapi di luar jersey kita juga tetap kerjain. Contohnya itu Mas seperti apa tuh? Ada meja, ada kaos, ada jaket. Kemeja pun kita bisa custom, full print atau full print juga kemeja model ya? Bisa. Oke. Jaket juga bisa. Terus apalagi? Tumbler kadang kita juga mainin, topi juga kita mainin. Oke. Segala celah. Berarti segala kemungkinan apapun bisa untuk customer datang ke sini bisa diterima ya? Iya, insya Allah. Oke. Tapi dari banyak jersey itu banyak nggak Mas yang desainnya gue mesti kayak begini itu? Atau nggak ceritanya cerita customer seperti apa? Ya, customer itu kan tipenya kan beda-beda ya. Ada yang datang ke sini terus dia udah siap sama desainnya. Ada yang datang ke sini dia memang belum sama sekali ready sama desainnya. Jadi kita di sini sudah nyiapin tim desain, ada 3 orang di sini. Jadi nanti tim desain itu
standby Mhm, ketika ada customer datang ke sini, jadi bisa diarahkan langsung ke tim desain. Tim desain bisa langsung bantu customer, bisa langsung sampaikan apa keinginannya dia. Maunya seperti apa, warnanya apa, modelnya kayak apa. Jadi nanti ya syukur-syukur slotnya lagi nggak penuh, bisa langsung Oh ya, nggak ada on the antrian spot, ya. Heeh. bisa langsung dikerjain kayak gitu. Kalau mekanisme sendiri gimana? Misalkan saya nih mau order itu gimana caranya, Mas? Gampang ya kalau sekarang ya. Itu Medianya? order by WA aja. Oh, ada Sekarang WA-nya tuh udah ya? kita bantu karena admin juga kita udah standby by WA, cukup kasih kita referensi desain aja, itu nanti tim desain sudah bisa nge-bridge atau nanti ngebantu lah, ibaratnya si customer maunya kayak gimana, dari tim desain dimiripin gitu gambarnya. Oke. Berarti tim desain itu inti sekali ya sebenarnya ya, kalau dari sini ya. Iya, soalnya kan dia penentu ya. Kayak apa ya, kayak finishing mock up dah. Oke. Sebelum mereka, biasanya kan yang bikin-bikin di sini kan komunitas ya. Oh, komunitas. Kebanyakan komunitas ya? Kantor kan kayak gitu-gitu. Nah, ini biasanya di komunitas. Dia kan sebelum mutusin jersey-nya itu rilis atau enggak kan ada desain terakhirnya. Betul. Nah, itu tim desain tuh tugasnya. Finalisasinya ya? Iya, visualnya. Oke. Dari customer itu banyak yang unik-unik nggak? Atau enggak misalkan minta revisi berapa kali, misalkan desainnya sampai, wah kesel banget nih gue revisi gitu. Itu pengalaman pasti ada ya? banyak. Ada yang sampai 10, 20 juga bahkan Oh, ada. Iya. Ada yang satu orang bisa minta 5 desain, ada. Tapi ya... Oh gitu? Gini kan kita ini kan usaha ya. Apalagi di bidang jasa ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, apapun itu yang customer mau ya harus kita bantu. Selama masih di koridornya. Jadi di awal kalau bisa itu sudah dipakemin atau udah di fixing. Kalau memang bener mau order atau memang jadi di order, ya nggak apa-apa. Nanti kita bantu mau sampai berapa banyak pun desain. Oke. Sampai customer puas lah pokoknya. Minimal berapa orderan? Maksudnya minimal berapa sih saya mau order? Apakah ada limitnya? Bisa satuan kah? Atau perlusinan kah? Atau seperti apa tuh, Mas? No minimal order sih. No minimal order. Wah, nice banget ya. Oke, masa pengerjaan, Mas? Pengerjaan... Kalau setelah dari desainnya udah approve? Kalau kita reguler sebetulnya di 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu pengerjaan itu dengan... Kurang lebih lah ya itu? Iya, karena apa ya, ngatur flow kerjaan itu kan kadang susah-susah gampang ya. Ada customer yang kebutuhannya urgent atau buat event. Ada yang masih bisa ya digocek-gocek dikit, nanti jadinya beberapa hari kemudian dinego waktu masih bisa, masih aman. Cara nanganin itu gimana? Misalkan butuh nih, saya urgent nih. Misalkan di luar dari produksi, misalkan gue butuhnya seminggu nih, bisa nggak kira-kira gitu dengan kuantiti yang banyak misalkan gitu. Nah itu cara ngakalinnya gimana tuh, Mas? Itu biasanya sebelum ordernya masuk, itu si admin itu nge-warning. Jadi si admin ini sudah punya data deadline-nya, list deadline. Jadi nanti dia nge-warning, ngasih tahu ke kita atau ke tim yang lain, ngasih tahu bahwa di tanggal segini tuh udah sekian banyak antrian jahit atau antrian produksi. Jadi kalau mau dimasukin ke tanggal yang sama, minimal konfirmasi, lalu info ke customer yang jadwalnya sama, apakah bisa dimundurin apa tidak. Misalkan tidak bisa, ya berarti nanti harus cari cara lain. Tapi tetap diambil aja lah ya untuk keorderan lah ya. Jadi biar apalagi kalau misalnya customer itu udah kenal banget. Itu gimana tuh biasanya customer yang itu udah langganan lah ibaratnya. Biasanya kalau customer langganan itu kan dia ya udah kan namanya cincai lah, kita kenal. Gitu. Oke lah, kalau itu biasanya justru customer langganan itu udah top priority dia ya. lebih ngerti malahan ya. Dia lebih ngerti produk flow prosesnya ya. Mengertiin produksi. Oke. Ada nggak sih, Mas, momen yang kira-kira kayaknya waktu pas di awal ya,
kayaknya nggak jalan ya nih, atau Ragu. momen ragu seperti itu? Dulu itu apa ya? Kalau ragu sih sama sekali nggak ada ya. Karena usaha itu kayak 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 memperjuangkan harapan sama mimpi aja. Jadi kalau seumpama kita sudah punya mimpi sama punya harapan yang tinggi, kalau seumpama kita nyerah gitu, ya kayak ya udah aja gitu. Makanya kita perjuangin terus. Oke, karena juga di sini juga banyak karyawan yang udah di sini udah berapa karyawan Mas untuk di Han Jersey sendiri? Di total sampai di konveksi itu ada 16 atau 17 Oh, orang. ini udah ada konveksi. Jadi selain admin, desain tuh apa lagi tuh Mas? Admin, desain, konten, press, laser, print, QC, packing. Oh, udah konveksi. Detail sekali berarti. Jadi udah dirambah semua sama Han Jersey sendiri ya. Jadinya udah nggak ada vendor atau third party gitu ya. Iya. Kita kerjain semuanya sendiri. Jadi satu Oke. pintu. Jadi kemungkinan buat itu lolos dari QC harusnya nggak mungkin, karena di setiap tahap print, desain itu semuanya udah dicek dahulu. Oh, ada QC-nya ya. Jadi Mereka ya udah ada checklist-checklistnya ya. Jadi langsung step-step ini. Nah, menarik nih Mas. Kan tadi kan sempat bilang kita di sini revisi mulu desain. Nah, desain sendiri itu di sini itu berbayar nggak Mas? Kalau misalkan ada yang order gitu. Nah, ini yang berbayar itu biasanya kita kenain cas ketika dia memang belum berani fixkan akan order di sini atau enggak. Gitu. Jadi kita kenain cas karena kita bener-bener belum ada ikatan sama dia. Kecuali kalau kita sudah ada ikatan fix order, nah itu nggak apa-apa. Oke. Kalau kita free in yang belum fix order, kayaknya rasanya kayak ya lu gratis banget aja gitu. Betul sih. Jadinya malah jadi jasa apa charity gitu ya, malahan. Desain gratis. Bukan desain grafis. Oke. Terus cara tadi udah berapa pegawainya Mas? Ada 17 kurang lebih. Itu pasti sulit ya maintain-nya ya itu ya. Nah, ada nggak misalkan dari pegawainya itu misalkan jenuh terus dikasih wejangan atau apa gitu, misalkan dia ayo semangat dong, ini kita buat kita semua gitu. Ya momen-momen kayak gitu kayaknya udah makanan ya harusnya. Soalnya isi kepala orang ini kan beda-beda ya. Kadang yang si A kita kasih tahu, kita beresin masalahnya, yang si B muncul dengan masalah barunya. Yang si B kita urusin, yang si A udah beres, yang C muncul. Jadi ya memang masing-masing orang punya masalahnya sendiri. Kayak gitu. Tapi di manage sama Mas Irawan sendiri? Iya, dihadapin aja. Soalnya kalau nggak kita kasih motivasi atau kita kasih masukan atau kita terlalu cuek sama anak-anak, itu juga mereka mungkin ya kurang nyaman ya. Oke. Cara bondingnya itu gimana Mas? Bonding ke karyawan? Ya anak-anak diajak santai aja pokoknya. Kerja boleh serius, tapi rasa kekeluargaan juga harus tinggi juga. Itu penting ya kalau misalkan di dalam usaha kayak gini tuh kekeluargaan itu penting nggak sih? Soalnya kalau kita ada masalah sama satu orang itu bawa dampak yang luar biasa buat ke proses berikutnya, karena mulai dari kita terima order aja sampai di finishing itu semuanya tuh kayak berkesinambungan, berkaitan semuanya. Jadi ada satu aja masalah, ya udah pasti ketahuan. Oh, ini ada masalah. Langsung diberesin secepat mungkin ya, biar nggak produksinya juga nggak jadi delay ya. Iya, betul. Seperti itu. Ini udah berapa lama berdiri, dari kapan sih Han Jersey itu? Kalau nggak salah sih dari 2000. Dari 2002 ya? 2022 ya? 2002 baru 3 tahun yang lalu. Kapan sih? Vaksin COVID 2021, 2020. Oh iya. Ya pokoknya pas COVID itulah saya udah mulai transisi dari
dari apa ya, dari perwarnetan duniawi Oh, sempat di warnet. sempat di warnet, jadi memutuskan untuk meninggalkan warnet dan lanjut ngembangin si jersey. Pada saat itu warnet Iya. ada 30 PC. Warnet itu kita jual dengan harga VGA yang lumayan tinggi, karena pada saat itu kan mining, kripto dan lain-lain itu kan lagi tinggi. Kebutuhan VGA juga lagi naik. Ya. Harga VGA naik. Oke. Nah, ini mikirnya kayak momen aja. Gua jual VGA-nya, gua jual PC-nya. Ini bisa kebeli 1 unit printer yang second. Printer pertama itu Epson. Printer pertama itu Epson F6720 kalau nggak salah. Itu pertama ya. Tapi sorry, kita flashback ya. Ini sebelumnya dari Han Jersey aja sempat ada usaha warnet ya. Iya. Sebenarnya Mas Irawan itu emang ada basic dari IT kah, atau memang dari awal udah desainer gitu, apa seperti apa gitu? Suka komputerisasi. Oh, suka komputerisasi. Terus IT juga di PT Ramayana tadi. Oh, tadi jadi awalnya sebelum tuh karyawan dulu ya, nggak langsung usaha ya. Iya. Oke. Yang ngerasain dulu kerja sama orang lain. Oke, balik lagi ke untuk manage customer sendiri tuh biar balik lagi itu gimana? Terus nambah customer gitu. Ya itu yang sulit ya, mempertahankan kepercayaan. Betul. Atau jaga kualitas kita. Ya lebih kayak nggak bisa main-main aja buat ya kita coba ngertiin perasaan atau memposisikan diri sebagai customer ya. Iya betul, itu penting itu. Penting, soalnya ya ada yang kita rasa kurang srek aja, bisa jadi si customer akan seperti itu juga sama apa yang kita rasain. Oke, ini di daerah mana Mas ya? Hunter sendiri ya? Daerah Depok. Daerah Depok ya. Nah, dari daerah Depok itu sebenarnya ada nggak sih Mas kompetitor, atau sebenarnya malah ada komunitasnya sendiri untuk perjersiannya? Kalau komunitas mungkin ada ya, cuma saya nggak ikut. Oke. Setahu saya kompetitor di jersey itu lumayan banyak ya di sini. Banyak banget malah. Yang kecil-kecilnya sampai yang besar sekalipun ada di sini. Oh iya. Nah, cara ngatasin gimana? Sekarang kan kita ordernya gampang ya, misalnya dari marketplace itu kita bisa order, kita juga bisa minta desainnya seperti apa. Nah, kalau dari Han Jersey sendiri itu ada nggak dari marketplace-nya? Marketplace kita belum ada. Jadi ordernya via WhatsApp aja gitu? Via WhatsApp aja. Oke. Tapi mungkin nanti next-nya bakal ada ya? Udah bikin, tapi memang belum ketemu sama orang-orang yang kredibel ya buat di marketplace-nya sendiri. Cara jaga tadi udah ya, cara jaga customer seperti apa sudah dijelaskan juga. Nah, gimana untuk ini mungkin dari kawan-kawan juga pengen tahu sih cuan. Nah, cuannya itu seperti apa? Mungkin kisi-kisinya aja sih. Ya, kalau misalkan ada yang pengen usaha atau tapi keberatan nggak sih kalau misalkan usaha itu kan memang tujuannya kan cuan kan? Betul. Kalau target kita bukan cuan, bohong. Iya. Masalahnya kita harus bayar konsumable, bayar listrik, bayar karyawan, dan lain sebagainya. Itu kan butuh cuan. Iya. Kalau minim, repot. Kalau bisa, ya harus ada budget lebih. Oke. Makanya kita juga di sini sampai sekarang bener-bener yang nggak berani main jersey itu kayak adu harga. Iya. Kayak perang harga itu. Betul. Itu saya hindarin banget. Iya, kebanyakan kan di marketplace sendiri kan harganya ya murah-murah, tapi kita nggak tahu kualitasnya. Nah, kualitas itu gimana tuh? Tadi kan sempat dibilang ya banyak banget kompetitor sebenarnya, dari yang kecil sampai yang besar ya Mas ya. Nah, dari keunggulannya si Han Jersey itu apa sih Mas, sampai customer itu gue yakin gue bakal ambil di sini gitu? Iya, lebih ke jaga kualitas ya, dari segi jahit, bahan, sama kelembutan. Apalagi kalau jadi di jersey itu kan dia si warna ini nentuin sama hasil apa ya? Iya, hasil jersinya. Jadi kalau warnanya redup, nggak cerah, atau ada yang biasanya pakai tinta
Ya sorry, Oh, ada ini ya. tinta-tinta yang under 200, under 300 yang hasilnya tuh kadang dipakai sebentar aja itu Pudar. Oh, udah ada ya, dia Mas. Jadi tinta luntur, itu ada. kelas-kelasan ya. Iya, ada Walaupun kelas-kelasnya. printernya itu yang digunakan tuh sama atau gimana Iya, tuh? iya betul. Soalnya Hmm. tinta juga kan ada yang ada sertifikatnya, Oh, ada juga yang nggak ada sertifikatnya. Nah ini ya khawatirnya orang bisa jual murah di sana pakai tinta yang seperti itu gitu. oke. Ya, itu penting sekali tuh. Jadi kalau misalkan orderan yang murah ya kita harus Iya, tanyakan lah ya. iya betul. Penting harus tahu juga. Tapi dari customer ini banyak yang dicari tuh apa sih Mas? Maksudnya modelnya atau model berkerah lah atau yang seperti itu, saya nggak tahu nih model-model dari jersey itu sebenarnya ada berapa banyak tadi modelnya? Iya, model kerah ya. Kalau dari kerah aja ada kerah V-neck, Mm-mm. kerah wangki V-neck, ada Oke. yang kerah tali, Shanghai, Oh, oke onek. oke. Wah, banyak lah Udah pokoknya kalau hampir. di Jabar. Berarti jatuhnya kayak ada yang retro, ada Iya, yang betul. terupdate Model-model sekarang retro gitu. yang ada talinya kayak gitu. Oke, oke, oke. Hmm, jadi kalau dari Han Jersey ini bisa produksi apa aja ya? Nah itu ada nggak sih Mas yang dari customer misalnya customer BUMN lah atau enggak customer yang apa pemerintah gitu yang dihandle dan itu emang produknya banyak terus keteter nggak gitu sama sama customer yang lainnya gitu? Iya, itu challenge-nya sih di situ ya Iya. sebetulnya ya. Jadi kita kayak dituntut untuk berpikir lebih biar gimana caranya semua pekerjaan yang masuk ke sini Hmm, itu semuanya ke cover. oke. Masalahnya kalau kita fokus ke orderan yang besar aja, Hmm, hmm, hmm. orderan yang kecilnya itu nggak kepegang. Oke. Jadi kita siasatinnya si tim produksi khususnya biasanya kita bottleneck-nya di jahitan. Oh betul ya. Iya, bottleneck-nya di jahitan. Jadi kita tambah amunisi buat si tim jahit. Oh, oke Nah, oke. ketika pada saat lagi peak-peaknya Hmm, hmm. kerjaan itu dibagi. Yang satu ngerjain kerjaan yang besarnya, satu tim lagi ngerjain kerjaan yang udah daily, udah Oke. harian. Oh iya. Kayak gitu. Dari 2021 ya, after pandemi ya, 2021. sampai saat ini cara bertahannya itu gimana Mas? Atau enggak sebenarnya proses finance-nya itu flow gitu apa landai atau seperti apa sih? Sebenarnya kawan-kawan juga pengen tahu sih ini seperti itu. Perihnya pasti ada ya, Perih pasti ada usaha. ya. Perihnya pasti ada. Bahkan sampai uang di ATM tinggal 100.000 aja pernah ngerasain kayak gitu. Oh, Iya, jadi mungkin jangan lihat dari sekarangnya ya, yang lihatnya iya. dari belakangnya Kalau seperti orang apa. kan biasanya kayak gitu. Jadi taunya lihat yang sekarang aja. Dia nggak Ah, tahu perjuangannya kayak apa. Kita tidur di bawah meja sablon, kita harus dimarah-marahin sama customer, diludah-ludahin sama customer, gitu juga pernah. hmm. Jadi ya pahitnya harus ditelan sendiri. Ada nggak kan sekarang udah alhamdulillah lumayan sukses ya Mas ya kalau kalau dilihat ya. Nah, ada nggak sih Mas masih punya harapan lagi nggak untuk kedepannya Han Jersey seperti apa? Iya, kalau dibilang sukses eh, Masih jauh, masih jauh ya. masih jauh. Oke. Soalnya masih ngerasa belum cukup sama pengen terus berprogres aja. Kalau berkaca sama apa? Berkaca sama vendor-vendor lain yang mesinnya sudah 8 head, bahkan udah mesinnya 8 head itu berjejer sampai ada 6 unit. Udah jelas mesin 8 head harganya MM-an kayak gitu kan. Oh, iya. Itu aja baru dari mesin aja itu udah pusing kita mikirinnya. Jadi, Ya kalau lihat itu kayak targetnya masih jauh. oke oke. Tapi kita alhamdulillahnya tahun ke tahun itu yang nggak tahu ya. Ya mungkin karena perjuangan atau tim kita yang semakin kesini semakin solid, jadi kayak dimudahkan segala sesuatunya. Mesin kita hampir setiap tahun kita pasti ada upgrade, entah itu mesin printnya, entah itu mesin pressnya, entah itu kita mesin lasernya kayak gitu. Oke, mengapa upgrade terus ya biar juga ngikutin pesaing-pesaing lah ya. Iya. Jadi biar nggak ini banget. Eh, Emang tapi sebelumnya tuh ada basic jualan nggak sih Mas sampai kayak paseh banget nih sekarang nih jualannya nih gitu. Nggak ada ya. Dulu itu pertama kali saya jualan, Heeh. itu masih inget banget. Itu kejadiannya
di kantor. Ya. Saya kerja di Ramayana. Hmm. Saya punya teman namanya Fandi, Ya. Cesa, sama Rangga. Oke. Nah, ini 3 orang ini yang memang jadi support ya. Maksudnya jadi bener-bener kita tuh mau jualan atau mau jalanin baju itu jadi gerak, jadi hidup aja. Oh, dari situ berarti motivasinya ya, Dari salah satunya situ ya. pertama kali mulai jualan. Habis Oke. itu sempet jalanin jualan polo di kantor, berhasil Oke. karena deket sama kantor tuh ada pusat grosir. Iya. Nah, kita main ke situ. Oh, gitu. Oke, Mas. Main jersey Berarti emang jersey KW. awalnya emang udah jersey sebenarnya basicnya dari awalnya ya. Iya. Oke. Nah, jadi gini Mas, dari Han Jersey itu untuk pemasarannya seperti apa? Nah, tadi kan sempat dibilang untuk marketplace sebenarnya masih akan jalan ya, ongoing ya, masih akan jalan. Kalau marketplace itu kan ditargetin kan buat produk ya. Kita sih udah beberapa kali coba bikin produk, tapi karena memang belum ada yang capable ngurus itu, jadi kita fokusin ke yang sudah ada, tapi dimaksimalin kayak gitu. Kayak ya kita pakai juga AdSense, nggak menutup kemungkinan karena AdSense itu penting ya buat ngejangkau orang di luar area Depok, karena iya itu penting. Si Depok ini kan pesaingnya kan udah cukup banyak. Iya. Ya mau nggak mau kita ambil area misal Tangerang, misal Bekasi, bahkan sampai di luar negeri pun kemarin kita udah sempet malah ke luar negeri ya? Iya, dari Singapura pernah, dari Qatar bahkan pun pernah. Itu caranya gimana ya mereka ya dapat informasi itu? Pernah ada yang datang ke workshop itu dari Belanda. Dia lihat Instagram, terus kontak. Awal sih pakai bahasa Inggris, anaknya yang ngomong. Iya. Tapi diserahin ke ibunya, kebetulan ibunya orang Indonesia. Tinggal di Pondok Indah kemarin kalau nggak salah, ibunya akhirnya datang tuh workshop. Udah ngobrol-ngobrol ya udah. Order akhirnya. Order. Oke. Itu buat ke Belanda atau yang di Belanda kemarin. Jadi powerful banget ya medsos. Nggak gitu juga. Jadi kebata-bata kalau agak telat ya tulisnya ya. Nih, jadi menurut Mas Irawan sendiri kunci sukses buat usaha itu dan tetap harus bertahan. Kalau di zaman sekarang udah pasti tiada lain tiada bukan digital, kuatin digital ya. Karena memang digitalisasi itu udah hari gini nggak main digital. Ya mohon maaf, pasti agak lama karena jangkauannya ya area segitu aja kalau kita cuma main offline. Oh iya. Target dan harapan untuk tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya? Targetnya untuk Han Jersey sendiri di 2027 insya Allah. Ya ini kalau dikasih umur panjang sama dikasih rezeki lebih, pengen punya kantor. Oh, pengen punya kantor ya? Iya, pengen punya kantor. Yang semi pabrikan kali ya. Oke, kalau dari Han Jersey ini sebenarnya udah PT atau CV atau seperti apa? Udah daftar PT. Oh, udah daftar PT ya malah ya? Oke. Karena kebutuhan dari perkantoran duniawi ya. Ada request PT, perpajakan, faktur pajak, dan lain sebagainya. Makanya di request ya kita bikin. Jadi produksinya tadi ada jersey, ada apa itu? Tumbler, ada polo shirt, ya. Topi bahkan kita. Topi. Ada target selanjutnya nggak? Produk apa aja nih pengen keluarin? Iya, ada. Masih rahasia nih berarti nih. Berarti nanti ada season keduanya berarti. Ada season kedua kalau mau. Kalau baju udah pasti dong ya. Baju pasti. Berarti kedepannya harapannya punya kantor. Iya. Kalau cabang Mas atau buka cabang gitu, ada nggak sih? Atau emang udah cukup di sini aja? Sebetulnya udah pernah coba ya. Udah pernah coba. Cabang.
tapi ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Oke. Jadi yang di cabang kita urus, di sini berantakan. Yang di sini kita urus, yang di cabang berantakan. Jadi ya memang harus dipilih mana yang lebih prioritas gitu aja sih. Oke. Pandangan Mas Irawan untuk usaha-usaha seperti ini prospeknya bagus nggak sih, Mas? Harusnya bagus ya. Untuk jersey sendiri ya, Soalnya ini kan customisasi ya. Iya. Jadi Model-model. beda dari yang lain ya bisa dibilang, dan desain atau tampilannya nggak yang itu-itu aja. Mungkin sekarang zamannya masih yang V-neck atau yang O-neck, mungkin nanti di 2026 atau di 2007 ya kerahnya mungkin udah nggak tahu bentuknya apa, lingkar-lingkar atau segitiga atau apa gitu kita nggak tahu. Ada harapan buat collab sama timnas misalkan gitu harapannya. Entah dari badminton, bulu tangkis atau sepak bola, futsal seperti itu. Harapannya aja, Mas. Ya ada lah ya pasti ya. Iya, soalnya kan tawaran-tawaran besar kayak gitu kan nggak mungkin kita tolak ya. Mungkin kalau memang ada tawaran kayak gitu, ya kita coba maksimalin di hasil sama produksiannya. Oke. Paling kita sudahi aja, Mas ya. Mungkin ada tips and trick atau enggak wejangan buat teman-teman, kawan-kawan yang pengen usaha di awal seperti apa, atau enggak ada nggak sih pengusaha yang stuck terus ayo gue kasih semangat nih gitu, Mas. Kalau usaha itu apalagi yang belum mulai ya, ini nih rata-rata buat orang-orang yang belum mulai usaha kayak dia terlalu banyak pertimbangan, itu yang bikin akhirnya nggak jalan-jalan kalau menurut saya. Jadi baiknya itu usaha adalah usaha yang dimulai. Jadi start aja, mau apapun dulu, itu ya. Nanti hambatannya, rintangannya mau kayak apa, ya karena itu jalan yang udah dipilih ya lu harus lalui, lu selesaikan. Karena itu ya bagian daripada fondasi buat usahanya jadi bakal jalan. Tapi selain itu juga harus punya planning kan, Mas. Jadi jangan usaha aja mulai dari dulu. Oh iya dong. Harus punya planning. Jadi harus ada target, harus ada planning, monitoring segala macam ya. Iya. Oke, palingan itu aja Mas Irawan. Terima kasih banyak buat sesi interviewnya. Semoga banyak intisari yang didapat dari Mas Irawan. Oke, terima kasih Mas. Siap. Thank you Mas. Buat teman-teman yang ingin mencari jersey atau main custom jersey untuk komunitas atau untuk olahraga, bisa datang ke Han Jersey di tepatnya di Kelapa 2 Depok. Untuk detailnya di bawah ini ya. Nanti juga di sini ada Instagramnya, di sini ada TikToknya, dan di sini juga ada kontak adminnya. Oke, terima kasih. Enggak, editnya susah tuh jadinya.